Kita melihat bahwa internet ini kalau digunakan dengan benar, dengan dioptimalkan sepositif mungkin, itu manfaatnya akan sangat luar biasa, bahkan untuk melakukan perubahan sosial, untuk melakukan gerakan-gerakan yang menuju ke arah yang lebih baik, ke yang lebih positif. Jadi bangsa Indonesia sih mungkin bukan bangsa yang kaya, kita bangsa yang miskin. Cuman bangsa Indonesia kan bukan bangsa yang bodoh. Itu barangkali yang kita sering lupa. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang pandai, apalagi kalau kita dikasih kesempatan akan jadi bangsa yang dahsyat. Pada hari ini pun bangsa kita sudah menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain yang di dunia, terutama dunia IT ya. Kita tuh bahkan seharusnya menjadi contoh negara lain bagaimana sosial media dipakai untuk ini, untuk bencana, untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk anti korupsi dan segala macam. Ini loh, bangsa Indonesia udah jalan. Jari namanya. Ditaruh juga di Facebook atau Iya, semua nanti saya taruh di sana. Tapi kebetulan sebelum saya taruh di sana sudah ada yang mau menawarkan mau jual di luar. Di luar negeri? Iya. Kemarin ada seorang pengusaha atau asosiasi. Begitu lihat ini dia langsung tertarik, langsung mau masarkan di Belanda, di Afrika, Selatan, mana-mana. Tinggal dipasang-pasang aja ya gitu ya di blog-blognya sekalian biar makin eksis di mana-mana. Iya. Grup Facebook ya, Batik Lovers. Terus apa lagi? Kalau saya blog. Blog? Ya, yang Jepang itu malah blog yang. Lot blog ya, pengusaha Jepang yang lihat-lihat blognya Lewon. Iya, motifnya itu di blog. Jadi kalau Lewon lihat apa namanya kampung cyber ini dengan adanya kampung cyber sama Pak RT gitu kan, sosialisasikan penggunaan internet itu efektif buat meningkatkan usaha Lewon. Iya, sangat efektif ya. Apalagi Pak RT juga mendukung di situ, Pak RT juga ikut di situ, jadi kita lebih lebih semangat. Lebih semangat. Ya. Kita merasa bahwa dalam konflik perempuan dan anak yang paling menjadi korban, tapi perempuan juga berpotensi dalam membangun perdamaian. Karena itu kegiatan Musintu di isu perempuan sekarang kita membangun sekolah perempuan. Sekolah perempuan itu adalah sekolah informal yang mempertemukan ibu-ibu dari berbagai desa. Sekarang ini sudah dari 24 desa untuk belajar bersama-sama 8 topik dalam kurikulum sekolah perempuan. Yang saya dapat, yang pertama ada banyak pengalaman Pak ya, saya bisa berteman dengan orang-orang yang lain. Bertemannya itu mereka bisa mengajarkan saya, ada yang teman yang bisa mengajarkan saya cara bertanam dengan kebun organik. Dulu sih saya hanya ibu rumah tangga, saya belajar dari sekolah perempuan, dan dari sekolah perempuan gabung dengan Musintu saya belajar untuk pertama kali saya belajar dengan komputer di Musintu ini, dan ada banyak yang saya bisa belajar di situ. Ada cara menanam, cara membuat pupuk organik, dan cara menentukan bibit yang baik. Itu yang saya dapat dari media sosial. Ya, ide tentang kebun organik ini sebenarnya berawal dari kesadaran bahwa salah satu persoalan penting pasca konflik itu adalah soal ekonomi. Jadi setelah melalui sekolah perempuan kita bangun kepercayaan dan rasa bersaudara kembali, lalu kita kemudian berpikir bahwa mereka akan bekerja sama melalui apa? Dua sekaligus kemudian yang akan dicapai.
kita pilih kebun organik. Kebun organik itu kemudian tujuannya bukan hanya untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya ibu-ibu yang selama ini seringkali hanya membeli sayuran yang lewat. Alhamdulillah banyak yang pesan-pesan lewat telepon gitu, mau dikirim, ibu minta nomor rekeningnya gitu. Jadi ada dampaknya, betul-betul ada terasa. Aset yang tadinya ya paling 100-200 ya sampai juta sekarang. Dulu saya sampai ngider-ngider dagang ikan, ya kan? Sekarang uang yang mencari kami di sini, jadi enak loh. Kebalik. Di samping saya melaut, begitu juga saya ikut berperan aktif di bidang membudidaya ikan untuk mengantisipasi manakala di laut hasilnya tidak mencukupi atau masa peceklik. Kalau ikan segar seperti ini, kalau saya jual 3 ekor itu udah jelas 1 kilo ya. Kalau 3 ekor itu nyampe 60-70 ribu. Di samping saya menjual melalui restoran atau penjual-penjual untuk dibakar di lesehan. Di samping itu saya menjual melalui internet juga. Dan bukan cuma ikan aja yang dijual melalui internet, tapi hasil ikan hias. Dengan adanya teknologi tersebut, akses untuk penjualan barang kami lancar gitu. Jadi ada peningkatan dari segi ekonomi untuk banyak menjual. Awalnya dulu sebenarnya saya bukan ikan gurame indukan itu loh. Cuma dari kecil telur nyampe sekitar umur 1 tahun lah. Antara ukur sekitar 3 cm, 4 cm kayak itu. Terus saya beralih ini soalnya menjanjikan itu mas loh. Kalau pakai teknologi itu lebih simpel, lebih enak. Kita nggak usah kemana-mana, udah kayak itu aja. Ya Facebook mas, pet, WhatsApp, itu seperti itu mas. Wong saya juga kirim ini ketemu kan, saya nggak pernah tatap muka, cuma lewat via internet, pembayaran, transfer rekening, udah kayak itu. Saya juga nggak pernah ke sana. Ya keunikannya ya ndak laku, ndak bosok itu. Kadang yang itu dari luar negeri TKW, punya Facebook, nanti saya ngupload gambar foto, nanti komentar. Kadang-kadang yang minat kan langsung nanya harganya berapa lah, nanti kadang-kadang ada suami apa saudara yang nengok ke sini, mau siapa tahu kan mau bohong itu zaman-zaman kayak ini lah, nanti kadang kalau oke ACC kirim itu. Nah ya ini tahun-tahun inilah, mungkin ya ada setahunan lebih lah. Ya tahun kesini ini ya dengar internet masuk desa itu lah saya baru dibikinin Facebook itu sama Pak Dirin. Uploadnya paling pakai HP, wong saya di foto pakai HP, barang-barangnya kan, jadi HP nanti diunggah. Tapi kan kalau buka di sini bisa masih parane. Buka di sini kan udah terlihat di Facebook sini yang komputer, kalau ngunggah harus pakai wong saya motornya pakai HP sih. Masyarakat sipil inilah atau gerakan masyarakat sipil inilah yang menjembatani isu yang kelihatannya jauh di sana, soal TKW, soal buruh, soal orang miskin di desa, yang jelas bukan kelas menengah itu kan. Itu tugasnya civil society itu untuk mendekatkan isu ini atau membunyikan dalam bahasa yang sedemikian rupa sehingga bisa beresonansi dengan yang